Selamat pagi untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi bersama saya, Dortianau, dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan video dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, review buku yang ke-13 dengan judul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Pembahasan pertama di sini mengenai masalah sosial dan dampaknya terhadap program serta respon kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial. Untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, setidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan, atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut, serta tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya, yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris, mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan, kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Dapat juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu dan semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian dan sampai dengan perkembangan terkini telah menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi yang pertama, ada jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Bidang ini disebutkan sebagai pelayan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenaga kerjaan. Apabila cakupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian berdasarkan definisi tersebut, maka substansinya lebih terbatas pada aktivitas yang ditunjukkan kepada penyandang masalah sosial. Pemberian pelayanan yang meliputi bidang-bidang The Big Five tersebut tidak menyangkut tindakan yang berkaitan dengan perubahan dan transformasi struktural. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal pada level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan, bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan
pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Di sini juga sering terjadi dalam implikasinya dapat terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan kelompok sasaran. Program yang seharusnya diakses oleh kelompok miskin justru dimanfaatkan oleh lapisan lain. Dilihat dari perspektif pelaksanaan program di lapangan, pertimbangannya seringkali terlalu naif, yaitu untuk lebih menjamin dan memberikan kesan keberhasilan program. Apabila kelompok sasaran secara konsisten berasal dari lapisan miskin, dianggap lebih sulit untuk dikembangkan, dan dengan demikian peluang keberhasilan program menjadi kecil. Pelaksanaan program lupa bahwa keberhasilan program mengentaskan kemiskinan, atau apabila berhasil mengangkat kelompok miskin dari kondisi yang melilitnya. Dari sisi lain, fokus kebijakan sosial yang hanya berorientasi kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sering menggunakan landasan pandangan humanitarian. Sumber masalah sosial bukan hanya berasal dari kondisi individu penyandang masalah, melainkan juga dapat berasal dari kondisi sistem berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut. Maka diharapkan usaha pemecahan masalah sosial secara lebih komprehensif dapat dirancang dan diimplementasikan. Dan upayanya yaitu pemecahan masalah sosial yang komprehensif, diagnosis masalah yang mendasari perumusan kebijakan sosial seharusnya merupakan kombinasi antara personal blame approach dan system blame approach. Melihat kompleksitas masalah sosial yang sering terjadi, maka cara kombinasi ini agaknya lebih realitas. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam diagnosis masalah dan hasilnya akan mewarnai upaya pemecahan masalah yang dirumuskan dengan kebijakan sosial. Sebagai upaya pemecahan masalah juga akan mempunyai kandungan tindakan yang merupakan penanganan individual dan perubahan sistem. Kebijakan sosial mampu untuk menjangkau kedua sumber masalah tersebut, maka akan menghasilkan dampak pemecahan masalah yang lebih komprehensif, berjangka panjang dan berkelanjutan. Dan lebih dari itu, upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif akan memberikan hasil yang bukan saja bersifat rehabilitatif, melainkan juga preventif dan promotif atau development. Bahkan, kebijakan sosial yang komprehensif juga tidak hanya menghasilkan upaya pemecahan masalah yang bersifat karitatif dan pengembangan kapasitas, akan tetapi juga dapat memberikan ruang dan peluang untuk menggunakan kapasitasnya tersebut. Di samping itu juga tidak dapat diingkari lagi bahwa teori mengenai masyarakat, negara, masalah sosial, dan kebijakan sosial saling berkaitan. Pandangan tentang organisasi kemasyarakatan dan pembagian kekuasaan politik ekonomi akan mempengaruhi penjelasan mengenai sifat masalah sosial dan tanggapan pemerintah atau negara yang merubah langkah-langkah kebijakan sosial yang dibuat. Beberapa evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan di banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan hanya dilihat adanya penyebabnya dari sudut penanganan penyandang masalah dan mengabaikan pemahaman penyebab dari sistemnya. Dalam analisis itu, diagnosis kegagalan kebijakan sosial hanya terfokus pada penjelasan klasik di sekitar input program yang harus disampaikan kepada penyandang masalah dan kesiapan infrastruktur pendukungnya, seperti yang pertama, kekurangan sumber daya, tenaga, keuangan, dan fasilitas. Kedua, kebijakan yang baik dalam konsep tetapi lemah dalam pelaksanaan karena masalah administrasi. Yang ketiga, kekurangan pelatihan bagi pegawai. Penjelasan klasik tersebut dianggap melepaskan pokok persoalan dari sistem ekonomi, sosial, dan politik. Seringkali justru pada level sistem itulah terletak sumber masalah utamanya.
Penyebab kegagalan kebijakan sosial terletak dari cakupan kebijakan sosial itu sendiri, yang tidak mengandung unsur perubahan pada level sistem. Pada tataran teoretik, pekerjaannya variabel, serta sistem dan struktura sosial sebagai sumber penyebab masalah sosial, dan secara efektivitas, kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial yang oleh jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dijelaskan dengan melakukan dedukasi antara proposisi kebutuhan manusia dan proposisi struktural. Sekian pemaparan hasil video dari saya. Terima kasih.